jalur mana kita? Selatan. Jalur selatan. Ya, kita lewat jalur selatan kayak Pantura ya guys. Nah, sekarang kita lagi maju. Kita mau kemana guys? Itu doang. Siap-siap mau jalan juga. Oke, doain ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari kelompok 7. Hari ini kita ada di Museum Prangko. Kalian penasaran kan dengan video kali ini? Ya dong, pasti penasaran lah. Oke, mari kita ikutin terus. Ayo. Surat menggunakan pohon lontar. Di sini ada daun lontar. Ini contoh daun lontarnya. Daun lontarnya itu dimasak dulu sebelum dipakai untuk menulis. Kemudian tulisan pada daun lontar, penyerahan surat yang ditulis pada daun lontar kepada raja. Di sini ada metode-metode pengiriman surat dari menggunakan kapal ya, atau pacalang, terus lalu menggunakan kereta kuda atau pedati pos. Selanjutnya ada kuda pos, yang selanjutnya ada menggunakan kereta pos, dan di bagian bawahnya ada teraan cap sebagai pernyataan biaya pengiriman surat atau kita mengenalnya dengan sebutan perangko. Nah, di sini ada pada zaman VOC dan sebelahnya ada zaman Denles, yang sebelahnya lagi zaman Raffles, dan terakhir itu pada zaman Hindia Belanda. Nah, pada bagian atas ini ada para tokoh-tokoh yang menjadi para penemu di STEM atau perangko. Dari mulai Sir Rowland Hilbo, lahir pada tahun 1795, kemudian di sebelahnya ini adalah perangko penny black pertama di dunia, diterbitkan di Inggris. Kita dapat perangkonya yang pertama tahun 1840. Kemudian ini adalah kantor pos di Jakarta yang berdiri tahun 1746. Nah, ini sebelahnya lagi ada dua buah perangko. Yang pertama terbit tahun 1852 dan sebelahnya perangko tahun 1864. Baik, selanjutnya di sini ada koleksi hibah dari Ibu Gita. Kita sudah mengetahui sejarah perangko. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian proses pembuatan perangkonya. Yuk, sini. Baik, di sini kita pada bagian ketiga itu tentang perangko berdasarkan periode penerbitan sebelum kemerdekaan dan masa perang kemerdekaan. Ini dari masa Hindia Belanda tahun 1864 sampai 1941, dan di sebelahnya ada Nica tahun 1945 sampai dengan 1950. Dan di sini di Jepang ya, pada tahun 1942 sampai dengan 1943. Dan selanjutnya di sini pada perang kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Selanjutnya pada perang kemerdekaan Indonesia, ini pada seri perjuangan cetakan LN Fiona. Nah, yang sebelahnya lagi perang kemerdekaan Indonesia, bagiannya kita melihat perangko sebelum perang kemerdekaan sampai perang kemerdekaan lagi. Nah, kita masuk ke periode penerbitan
perangko sesudah kemerdekaan. Sebelah sini mulai tahun 50 sampai 58. Kemudian di sebelahnya 59 sampai tahun 67. Lalu di sebelahnya tahun 68 sampai 74. Ini menandai setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah air ya. Nah, di tahun 75 sampai tahun 80. Lalu di sebelahnya tahun 81 sampai 85. Ini ada yang menarik, di sini ada perangko bergambar lambang-lambang provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di sebelahnya lagi tahun 86 sampai tahun 90 mulai ke era pembangunan. Di situ ada kita lihat ada satelit Palapa, kemudian ada pelita 1 sampai ke 5. Dan di sebelah yang terakhir ini adalah souvenir sheet periode tahun 66 sampai tahun 83. Ya, ada perangko berdasarkan tema. Yang pertama ini berdasarkan tema pariwisata, terus kebudayaan, kemudian fauna dan juga flora, fauna dan juga fauna, yang terakhir ada sosial dan kemanusiaan. Lanjut ke bagian selanjutnya yaitu perangko berdasarkan tema yaitu pramuka dan olahraga. Di sini perangko terdapat perangko dalam bentuk lambang pramuka. Kemudian ada olahraga atau sport. Ini ada olahraganya, sini lambangnya, kemudian ada Asian Games. Oke. Koleksi yang filateli dibentuk menjadi gambar-gambar lukisan yang menarik. Nah, ini kan tujuan untuk koleksi, kita bisa lihat di situ ada tahun baru Imlek, ada tahun kerbau, kebetulan ini juga tahun ayam. Ini kita lihat lagi ada tahun kambing seperti itu, dan di sebelahnya kita ke sebelah sini ada koleksi-koleksi yang pos-pos lama. Seperti kita lihat di bawah, ini adalah mesin telegram atau mesin telex. Nah, ini ada pengiriman pos, ada timbangan segala macam, dan ini adalah peralatan-peralatan pos yang dulu digunakan pada zaman kolonial seperti itu. Dan tadi kita sudah sama-sama ikutin perjalanan kita mengunjungi Museum Pramuka Indonesia di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Perangko adalah wahana untuk menyelenggarakan pameran perangko secara tetap, yang didirikan atas gagasan Ibu Tien Soeharto. Gagasan itu dicetuskan ketika Ibu Tien mengunjungi pameran perangko yang diadakan oleh PT Pos Indonesia Persero pada acara Jambore Pramuka Asia Pasifik ke-6 di Cibubur pada bulan Juni tahun 1981. Kemudian,
Dibangun Museum Perangko dengan bentuk bangunan bergaya Bali di atas lahan seluas 9.590 meter persegi dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1983. Pada pelataran dalam terdapat tugu berbentuk bola dunia dengan seekor burung merpati yang bertengger di atasnya dengan membaca sepucuk surat yang melambangkan visi dan misi PT Pos Indonesia. Memasuki gedung Museum Perangko Indonesia, di tengah-tengah ruangan pameran terdapat bangunan berbentuk segi 8. Di atas bangunan tersebut terdapat roset mengambil bentuk dasar matahari dengan cahayanya menyinari ke 8 arah. Sebuah patung Hanoman diletakkan di tengah-tengah bangunan pendopo. Dalam pewayangan, Hanoman sebagai duta Dharma pembawa berita yang misinya sama dengan Pos Indonesia.